Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya Basuki Cahayapurnama berkomitmen untuk melakukan penggalangan dana kampanye saya melalui partisipasi seluruh masyarakat. Karena dengan cara demikianlah maka demokrasi kita akan naik tingkat mutunya. Dan tentu saya membutuhkan bantuan Anda semua. Saya maju kembali menjadi calon gubernur, tentu harapan saya bisa bekerja lebih baik lagi untuk seluruh masyarakat, baik masyarakat yang kecil, menengah maupun yang golongan atas. Karena tujuan saya adalah bagaimana membuat penuh otak, perut, dan dompet seluruh warga yang saya layani. Dan tentu saja kalau masyarakat mendapatkan pemimpin yang tidak menerima suap, yang tidak berpihak, tapi hanya taat kepada konstitusi, tentu masyarakat juga wajib untuk berkontribusi mendukung dana kampanye yang ada. Itulah harapan saya bekerja untuk Anda, itu yang saya namakan dengan slogan bersih, transparan, dan profesional. Di dalam sistem demokrasi kita, kami memandang bahwa masyarakat perlu berpartisipasi dalam penggalangan dana secara terbuka agar demokrasi di Indonesia lebih berkualitas dan transparan. Kenapa program penggalangan dana begitu penting bagi kita bersama? Karena pertama, kita membuktikan sebetulnya masyarakat mampu mendukung semua calon-calon pejabat yang bersih, transparan, dan profesional untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan tentu saja dengan adanya dukungan seperti ini, kita bisa membuktikan bahwa siapapun yang mau mengabdikan diri untuk rakyat, yang mau bekerja dengan jujur, dia bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan kalau kita berhasil kali ini, maka di Pilkada serentak 2018 maupun setelah pemilu 2019, banyak orang-orang yang mengabdikan diri untuk rakyat bisa dibayar oleh rakyat sesuai dengan profesionalismenya. Dan tentu saja kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat yang total melayani, tidak menerima suap, tidak berpihak pada siapapun, tapi hanya memiliki tujuan satu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena itu penggalangan dana ini begitu penting, karena tonggak sejarah kita lakukan pertama kali di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampanye rakyat membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk melakukan donasi secara online di ahokjarot.id. Kami juga berharap saudara melakukan gerakan penggalangan dana secara keluarga, teman-teman, maupun rekan kerja. Ya, tinggal datang saja registrasi bersama di ahokjarot.id. Siapa tahu kami bisa hadir ke acara penggalangan dana kampanye rakyat Anda. Jangan lupa untuk mengisi dan mengirimkan surat pernyataan penyumbang yang bisa Anda kirim ke booth teman Ahok tanpa adanya formulir ini. Maka donasi Anda menjadi tidak sah dan tidak dapat kami gunakan untuk dana kampanye. Ayo nyumbang untuk mendukung kampanye kami melalui website ahokjarot.id. Ahok Jarot terbukti. Ya sebenarnya sederhana saja. Emangnya kamu takut bisa menambah hidupmu jadi semenit? Kalau udah takdirkan mati, mati gak kamu? Mati. Mau tabrakan, ada saya punya kenalan, pesawat jatuh 2 kali pun kagak mati dia. Pernah naik pesawat 2 kali jatuh loh kagak mati. Kalau itu ngapain kamu takut? Ya kita takut sama Tuhan saja. Kalau untuk Pak Ahok, dari saya pribadi, beliau itu orangnya disiplin. Jujur, tegas, pekerja keras. Orangnya disiplin, tegas, transparan. Dan dia nggak akan marah kalau nggak ada sebab gitu. Dan dia itu kalau kelihatan di luar itu kan arogan gitu ya. Ini bukan soal arogan, saya kasih contoh sederhana. Misalnya terjadi kebakaran di ruangan ini. Saudara mengira ini pintu keluar. Saya yang tahu pintu keluar ke sana,
Saya pasti lari ke sana dong. Tabrakan nggak? Saya diam berdiri saja, nggak mau lari. Kalian juga akan marahin saya. Ngapain halangin kami? So, saya tanya, kalau pintu itu benar, saya lari ke sana, nabrak semua orang. Apakah itu arogan? Kita nggak usah terlalu stres, pikirin orang mau pikir kita kayak apa. Yang penting kita bisa membuktikan kerjaan kita lebih baik. Kalau kita yang apa adanya, orang ketemu bisa merasakan kok. Ini orang ramah, sombong, atau mana bisa kelihatan. Suka bercanda banget. Jadi dia adalah sosok atasan dan sosok bapak yang sangat menyenangkan gitu. Bapak tuh bakal bisa jadi pelawak kalau menurut saya bilang. Ada aja cerita lucunya. Kadang dia di satu meeting itu bisa setengahnya bercanda, setengahnya serius. Tapi di dalam rapat itu nggak mungkin dia serius terus gitu. Beliau itu pinginnya cepat, harus ada gerak cepat, penanganan harus cepat. Surat harus cepat masuk, hari itu harus cepat beres deh. Kalau nggak beres, itu dia akan marah besar. Ya sekarang kita harus pilih kan. Jadi pemimpin itu harus memutuskan. Kita nggak bisa bilang saya memutuskan tidak untuk memutuskan. Itu udah nggak ada cerita. Kalau kita dalam bekerja sebagai pejabat, kamu harus memutuskan yang paling menguntungkan orang banyak. Manfaat lebih besar daripada mudarat lah istilahnya. Kamu harus putuskan, nggak ada abu-abu, ya atau tidak. Nah waktu kita ya, yang penting orang banyak diuntungkan kan. Nah yang ribut itu kan yang dirugikan orang sedikit tadi. Beliau tuh orang nggak tegaan. Kalau lihat orang butuh bantuan, beliau pasti berusaha untuk membantu. Semampu beliau. Lembut sebenarnya Pak Ahok. Contoh kayak dia itu mati-matian nih perjuangin program KJP. Terus suatu hari dia dikirimin foto ada ibu-ibu sama anaknya belanja di Gramedia. Yang masyarakat kelas menengah ke bawah itu takut untuk belanja ke mall. Ketika dia bisa membantu orang-orang seperti itu mendapatkan hak yang sama, itu pride-nya luar biasa senangnya. Jadi ketika dia capek-capek pun, ketika dia ingat-ingat hal tersebut, itu capeknya hilang. Dan dia selalu bilang itu nggak bisa dibeli dengan apapun sih. Ya kalau yang paling membekas ya ketika ada seorang nenek-nenek, dia terima kasih, ya Allah ya Rabbi dikasih rusuk. Itu sesuatu yang saya pikir nggak bisa saya lakukan waktu saya swasta. Terus saya bisa bantu banyak orang dapat KJP, kesehatan, subsidi bus, rumah susun. Itu yang buat saya ya senang. Jadi sukacita saya melebihi ketika perusahaan saya untung 1,5 miliar tiap bulan. Nah untung 1,5 miliar nggak mungkin saya bagi 1 miliar ke orang miskin. Bisa bagi juga 500.000, 2.000 orang habis. Karena saya nggak bisa ngebayangin ya kalau pemimpin lainnya itu bukan Bapak. Karena saya belum menemukan pemimpin yang seidealis Bapak dan semau melayani seperti Bapak. Saya lihat aja, kita udah kerja dengan baik, programnya nyata, semua jelas. Kita fokus saja. Jadi relawan juga harus tahu persis cara berpolitik saya, yang akal sehat saya itu seperti apa. Kita nggak pernah arahkan untuk bantu orang, kemudian Pak Amri terus mengarahkan nanti kalau dibantu Pak Ahok nanti pilih dia ya. Oh enggak, kita nggak boleh. Itu kemanusiaan. Dan soal mau pilih atau tidak, kita nggak ikut campur di situ. Saya bukan orang yang menghalalkan segala cara, yang penting menang. Saya justru ingin masyarakat belajar, dididik untuk memilih orang yang benar. Bukan janji tapi bukti.